agama Islam ini. Dengan amal-amal kebaikan, amal soleh yang senantiasa kita perbanyak dalam kehidupan kita, itulah yang kemudian akan membawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada putus ontaian rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kebaikan yang tidak putus-putus juga. Demikian banyak dan tidak mungkin kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, dan jika kalian hendak menghitung nikmat maka sungguh kalian tidak akan sanggup. Kewajiban kita sebagai hamba bersyukur dan bersyukur, menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai sarana bagi kita untuk semakin menambah kedekatan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, pengabdian kita, penghambaan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Islam yang beliau bawa dan juga meneruskan dakwah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita perbanyak dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, melakukan amal-amal yang semata-mata kita tujukan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian segala yang kita lakukan tersebut kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu mengikuti agama Islam ini. Dengan amal-amal kebaikan, amal soleh yang senantiasa kita perbanyak dalam kehidupan kita, itulah yang kemudian akan membawa kita kepada satu kehidupan yang baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh dalam kehidupan di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan satu kehidupan kepada mereka itu, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka nanti akan dibalas dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua tentu sepakat bahwa Islam yang kita anut ini adalah sebuah agama sekaligus sebuah keyakinan. Kita meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang hak, yang kemudian akan membawa kita penganutnya ini kepada keselamatan. Hanya saja pertanyaan penting yang tidak dapat diabaikan adalah, sudahkah Islam ini, agama yang kita anut ini, mewarnai kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah Islam, agama yang kita anut ini, memberikan warna baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani dalam keseharian kita?
Sebuah pertanyaan yang jawabannya sangat erat terkait dengan bagaimana kualitas keberagamaan kita. Apakah hanya sebatas pengakuan tanpa pembuktian, ataukah hanya sebatas keyakinan tanpa diikuti dengan sebuah pengamalan dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah, sibghah Allah, celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud sibghatullah, celupan Allah dalam ayat tersebut adalah agama Allah, yaitu Islam. Mengapa Islam kemudian disebut sebagai sibghah, sebagai sebuah celupan yang berarti pewarna yang biasanya digunakan untuk mewarnai kain? Jadi kalau kemudian kita sebut celupan, biasanya yang langsung terlintas dalam pikiran kita itu adalah sebuah larutan pewarna yang kemudian dengan itu kita celupkan sebuah kain putih polos, sehingga kemudian ketika dicelupkan dalam pewarna itu kain tadi berubah warnanya. Kenapa kemudian Islam disebut dengan celupan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengutip komentar Ibnu Abbas terkait ayat tersebut. Qala Ibnu Abbas berkata bahwa yang disebut dengan sibghatullah, celupan Allah, itu adalah dinallah, agama Allah. Jadi yang disebut celupan dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah agama Allah, yaitu Islam ini. Wa inna ma sammahu sibghatan li'annahu yadharu asaruddin 'alal mutadayyin. Kata Ibnu Abbas bahwa sungguhnya disebut dengan celupan, Islam ini disebut dengan celupan karena nampaknya bekas dari agama ini dalam orang-orang yang beragama. Sebagaimana pewarna tadi nampak dalam kain putih yang dicelup, maka agama ini disebut celupan karena bekas-bekas dari celupannya, nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang itu kemudian semestinya muncul dan nampak dalam diri penganut agama tersebut. Sebagaimana tadi munculnya warna dalam kain putih yang kemudian dicelup di dalam sebuah celupan. Wakilah dan juga kemudian dikatakan li'annal mutadayyin yalzamuhu wa la yufarikuhu kasabri yalzamus saub. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang beragama akan selalu komitmen dan tidak berpisah dari agamanya, sebagaimana warna dari celupan tersebut akan selalu menempel dalam baju yang dicelup di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketika kemudian kita menyatakan diri kita ini muslim, ketika kita ini meyakini Islam adalah sebuah kebenaran, sebuah ajaran, sebuah panduan hidup dalam hidup kita, maka bagaimana Islam itu betul-betul harus merasuk dalam diri kita, muncul dalam perilaku kita, ekspresi, segala amal perbuatan kita dalam kehidupan ini semuanya harus menampakkan, memunculkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sekali lagi Islam hanya menjadi sebuah keyakinan tapi kemudian tidak diikuti dengan pengamalan tadi. Jangan sampai kemudian Islam hanya menjadi sebuah status catatan sipil kita, kependudukan kita, tertulis agama Islam, tetapi kemudian dalam keseharian kita tidak melakukan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang ada orang-orang yang kemudian dengan ungkapan sinisnya mengatakan jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Islam dalam satu urusan kehidupan, entah urusan pribadi, urusan keluarga, urusan sosial, ya, urusan bermasyarakat. Terkadang ada saja kemudian orang yang mengatakan jangan bawa-bawa Islam. Padahal sebagai seorang muslim kita meyakini Islam ini adalah sebuah syariat yang diturunkan oleh Allah, ajaran yang diturunkan oleh Allah untuk memandu kehidupan kita supaya mendapatkan kebaikan, keselamatan tidak hanya dunia dan akhirat. Kita meyakini Islam ini lengkap sempurna, membimbing kita dalam urusan keyakinan,
akidah, ideologi, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Semua aspek kehidupan tidak ada yang lepas dari Islam. Dalam tataran kita sebagai individu, dalam tataran kita sebagai makhluk sosial, bagian dari sebuah masyarakat, Islam mengatur dan membimbing semuanya, dari dunia sampai akhirat, dari yang kecil sampai yang urusan besar, semuanya tidak ada yang kemudian ditinggalkan oleh Islam ini sebagai sebuah panduan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin ketika Islam ini adalah sebuah syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Sempurna, tidak ada di dalamnya kekurangan. Di sana hanya kebaikan yang ingin diharapkan. Walaupun terkadang kita melihat sesuatu itu seolah-olah baik, tapi ternyata ketika Islam menjelaskan bahwa sesuatu itu buruk, sesuatu itu kemudian ada madaratnya dan harus ditinggalkan, maka sikap kita sebagai seorang muslim semestinya siap untuk mengikuti panduan Islam, ajaran Islam. Walaupun menurut kita baik, tapi ternyata Islam menjelaskan bahwa sesuatu itu kurang baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita tidak suka, tapi ternyata kemudian Islam menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu itu, maka semestinya sikap kita sebagai seorang muslim siap untuk kemudian menerima apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh syariat agama kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan engkau tidak mengetahui sedangkan Allah Maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sikap kaum muslimin ketika turun ayat pengharaman khamr. Ketika itu mereka sangat suka dengan khamr, mereka bangga dengan khamr, tapi ketika kemudian Islam datang, kemudian syariat turun menjelaskan bahwa dalam khamr itu ada keburukan, bahkan puncaknya kemudian diharamkan dan diperintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan itu semua. Maka dalam sejarah, dalam sirah disebutkan bagaimana berbondong-bondong kaum muslimin ketika itu segera menyambut perintah Islam, seruan Islam. Mereka tuangkan khamr-khamr yang selama ini mereka nikmati yang berada di rumah-rumah mereka. Dalam kesempatan yang lain kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana Ummu Sulaim ketika datang sesosok laki kaya, seorang pria kaya, punya kedudukan, punya jabatan, namanya Abu Thalhah. Tapi ketika itu Abu Thalhah belum muslim, masih dalam kondisi kekafiran, dia datang melamar kepada Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, ma misluka yurad, orang seperti engkau itu tidak layak untuk ditolak. Ketika melamar semestinya seseorang itu pasti akan menerima karena segala macam hal ada pada dirimu. Walakinnaka mru'un kafirun, tetapi engkau adalah seorang laki-laki yang masih di dalam kekafiran. Wa ana imra'atun muslimatun, sedangkan aku adalah seorang perempuan yang sudah beriman, muslimah. La yasluhuli an atazawwajuka, maka tidak boleh bagiku untuk kemudian menikah denganmu. Bagaimana Ummu Sulaim dengan tegas berani menolak lamaran Abu Thalhah, seorang laki-laki kaya, punya kedudukan, punya jabatan, punya segala-galanya. Hanya saja dia masih berada di dalam kekufuran. Maka Ummu Sulaim menjadikan Islam sebagai panduannya. Walaupun luar biasa, tetapi kemudian berani menolak karena Islam melarang seorang muslimah untuk kemudian menikah dengan laki-laki yang belum beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika wa la zaini barik wa asra fi barik syahidil arami wal adab wa imami taibatan wal haram syahidina wa maulana Muhammadin wa ala ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahudi wa Israel wa saddid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur al mujahidina ala a'daina a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar.